I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga saya mampu untuk menyelesaikan UAS perencanaan keuangan syariah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, adapun materi atau tugas yang telah diberikan yaitu mengenai rasio keuangan oleh dosen pengampu mata kuliah perencanaan keuangan syariah yaitu Bapak Darwis SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai rasio keuangan yang telah dijelaskan oleh Bapak pada pertemuan lalu. Untuk itu, perkenalkan nama saya Andi Nurul Amalia dengan NIM 20202023064 dengan prodi akuntansi syariah. Baik, sebelum saya masuk pada rasio keuangan, saya sedikit menjelaskan mengenai neraca pada PT Adlin Manufacturing Company. Yang pertama yaitu seperti yang kita lihat sendiri bahwa terdapat beberapa akun di dalamnya, yakni akun aktiva, akun kewajiban, dan ekuitas, di mana akun-akun ini memiliki akun-akun lain di dalamnya. Seperti pada akun aktiva terdapat akun kas dan setara kas. Seperti yang kita lihat sendiri, yaitu pada tahun 2000X2 dan 2000X1 memiliki kas dan setara kas yang berbeda, yakni pada kas dan setara kas pada tahun 2002 yaitu 178 US dollar, sedangkan pada tahun 2000X1 yaitu sebesar 175 US dollar. Selanjutnya pada akun aktiva terdapat piutang usaha, di mana piutang usaha ini memiliki nilai pada tahun 2000X2 dan 2000X1 memiliki nilai yang berbeda pula, yaitu pada tahun 2000X2 memiliki nilai sebesar 678 US dollar, sedangkan pada tahun 2000X1 memiliki nilai 742 US dollar. Selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan pada tahun 2000X2 yaitu sebesar 1329, sedangkan pada tahun 2000X1 memiliki 1235 US dollar. Selanjutnya itu ada biaya dan biaya dibayar di muka serta akumulasi pembayaran pajak dibayar di muka, memiliki nilai yang berbeda. Pada akun selanjutnya yaitu pada total aktiva lancar yang telah saya sebutkan tadi dijumlahkan, yaitu mendapatkan nilai pada tahun 2000X2 senilai 2241 dan pada tahun 2000X01 memiliki nilai 2196. Selanjutnya kita masuk pada aktiva tetap. Aktiva tetap seharga biaya perolehan sebesar 1.596 pada tahun 2000X02 dan pada tahun 2000X1 yaitu senilai 2.538. Nah, pada akun ini terdapat akumulasi penyusutan aktiva tetap, di mana akumulasi ini dikurangi dengan nilai yang di atas sehingga mendapatkan nilai yaitu pada tahun 2000X2 sebesar 857, sedangkan pada tahun 2000X01 mendapat nilai 791. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada aktiva tetap bersih. Nah, setelah dikurangi tadi
aktiva tetap bersihnya dari yang tadi ditambahkan mendapatkan nilai 739 pada tahun 2000 X2, dan pada tahun 2000 X1 mendapatkan aktiva tetap bersih yaitu sebesar 747. Selanjutnya ada investasi jangka panjang. Investasi pada jangka panjang pada tahun 2000 X02 yaitu sebesar 65. Akan tetapi pada tahun 2000 X01 tidak memiliki investasi atau tidak ada investasi di dalamnya. Selanjutnya yaitu aktiva lain. Setelah kita mendapatkan aktiva tetap bersih ditambahkan dengan investasi, dengan demikian mendapatkan nilai pada tahun 2000 X2 yaitu 205, dan pada tahun 2000 X1 mendapatkan nilai 2005, sehingga aktiva lain setara pada tahun 2000 X2 dan 2000 X1 memiliki nilai yang sama. Selanjutnya yaitu kita beralih kepada kewajiban dan ekuitas. Kita kepada akun kewajiban dan ekuitas. Kewajiban sendiri dapat diartikan yaitu utang yang harus kita bayar. Pertama, pada akun ekuitas terdapat pinjaman bank dan utang wesel pada tahun 2000 X2 dan pada tahun 2000 X1 memiliki nilai yang berbeda, di mana pada tahun 2000 X2 pinjaman bank dan utang wesel yaitu sebesar 448 US dollar. Selanjutnya ada akun utang usaha, kemudian pajak teruntung dan kewajiban lainnya terutang. Semua akun-akun itu dijumlahkan sehingga mendapatkan kewajiban lainnya terutang. Yakni sebesar 1.191. Baik, kita lanjutkan yaitu pada kewajiban dan ekuitas. Di dalam akun-akun kewajiban dan ekuitas terdapat beberapa akun lagi. Yang pertama yaitu pinjaman bank dan utang wesel. Yang kedua yaitu utang usaha, dan yang ketiga pajak terutang. Yang keempat itu kewajiban lain-lainnya. Dan kewajiban lainnya, sehingga kita mendapat total nilai kewajiban jangka panjang yaitu 823 dari total penjumlahan akun-akun yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya itu ada utang jangka panjang sebesar 631. Kemudian ekuitas pemegang saham. Di dalam ekuitas pemegang saham lagi terbagi yaitu saham biasa bernilai pari, tambahan modal setoran, laba ditahan, dan total ekuitas pemegang saham. Dari saham biasa bernilai peri sampai ke laba ditahan dijumlahkan sehingga mendapatkan total ekuitas pemegang saham senilai 1.014.000. Selanjutnya yaitu total kewajiban dan ekuitas pemegang saham yaitu 1.796, sehingga saham yang total kewajiban dan ekuitas pemegang saham yaitu terdapat 3.260.000 US dollar. Baik, langsung saja kepada laporan keuangan laba rugi pada Adlen Manufacture Company yang pada tahun berakhirnya itu pada tanggal 31 Maret di tahun 2000 X2 dan 2000 X1. Pada akun ini terdapat beberapa akun, di dalamnya itu penjualan bersih senilai 3.992 US dollar dan harga pokok penjualan senilai 2.638.
penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan sehingga menghasilkan laba kotor yakni 1.312 US dollar. Selanjutnya dikurangi lagi dengan beban penjualan dan umum yaitu sebesar 912.000 sehingga laba sebelum pajaknya mendapat nilai 400.000 karena telah dikurangi. Selanjutnya ada lagi beban bunga yaitu dikurangi lagi, jadi 400.000 dikurangi 400.000 US dollar dikurangi dengan 85.000 US dollar menjadikannya pajak penghasilannya itu 315.000 US dollar. Selanjutnya ditambah lagi dengan pajak penghasilan 1.114, kemudian pajak laba setelah pajaknya didapatkan 2.100. Kemudian ada lagi dividen tunai, di mana dividen tunai ini sebesar 1.143. Dikuranglah dengan dividen tunainya sehingga kenaikan laba ditahan mendapatkan total 559 US dollar. Nah, dari catatan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa beban penyusutan untuk tahun 2020X1 dan 2020X2 masing-masing adalah 114 US dollar dan 11 US dollar. Selanjutnya kita masuk pada rasio keuangan, yang mana akan ada beberapa rasio yang akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio cakupan, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Sebelum masuk ke dalam rasio, perlu dijelaskan bahwa rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Baik, langsung saja kita masuk ke rasio likuiditas. Sebelumnya kita akan menjelaskan sedikit, yaitu rasio likuiditas adalah rasio utang yang merupakan pengukuran terhadap kemampuan aset perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendek. Pada rasio likuiditas ini yang pertama yaitu rasio lancar. Hanya beberapa yang saya dapat jelaskan. Yang pertama yaitu rasio lancar atau crooked ratio, memiliki rumus yaitu aktiva lancar per kewajiban jangka pendek. Pada PT Adlin Manufacture Company, rasio akhir pada tahun 2020X2 yaitu pada aktiva lancarnya sebesar 2.241.000 dibagi dengan kewajiban jangka pendeknya sebesar 823.000. Nah, kita dapat hasil dengan kita mendapatkan rasio lancarnya yaitu dengan membagi antara 2.241 dibagi dengan 823 mendapatkan hasil 2,72. Jadi, rasio di atas menunjukkan rasio lancar, Adlen di atas rasio medium. Medium berarti di bagian di atas, rasio di atas. Untuk industrinya sebesar 2,1 atau dengan RECSIC Management Association Statement Students. Biasa diinterpretasikan bahwa setiap satu hutang dijamin oleh 2,72 aktiva lancar. Jadi setiap utang yang ada pada rasio lancar dijaminkan yaitu sebesar 2,72 aktiva lancar. Itulah aktiva lancarnya pada PT Adlin Manufacture Company pada rasio akhir tahun di 2022. Selanjutnya itu ada rasio cepat atau RECSTEX Quick Ration. Dengan menggunakan rumus rasio cepat yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Di dalam PT Adlin tadi aktiva lancarnya yaitu sebesar 2.241 dikurangi dengan persediaannya yaitu sebesar 1.329.000 dibagi dengan kewajiban jangka pendeknya yaitu 823.
dapat kita lihat bahwa hasilnya itu 1,11. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan yaitu rasio cepat pada PT Adlin agak di atas rata-rata median industrinya yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Bila diinterpretasikan bahwa setiap satu hutang dijaminkan oleh 1,11 aktiva lancar di luar persediaan. Kita masuk pada rasio leverage atau utang keuangan. Terdapat beberapa rasio lagi di dalamnya. Yang pertama itu rasio utang terhadap ekuitas yang memiliki rumus yaitu total utang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Pada PT Adlin tadi total utangnya itu sebesar 1.454.000, kemudian ekuitas pemegang sahamnya yaitu 1.796.000. Jadi didapatkan rasio utang terhadap ekuitasnya yaitu sebesar 0,81. Dengan ini rasio di atas memberikan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendapatan untuk 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,80. Jadi Adlin sejalan dengan industrinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor atau rasio utang yang besar. Kemudian yaitu ada rasio utang terhadap total aktiva dengan rumus total usaha per total aktiva, di mana total utang per total aktiva, di mana total utangnya ini sebesar 1.454.000 dan total aktivanya yaitu 3.250.000 dan mendapatkan rasio utang terhadap total aktiva yaitu 0,45. Dari rumus di atas dapat menunjukkan rasio ini memiliki presentasi aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang, di mana rasio di atas biasa diinterpretasikan sebesar 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh utang atau dari berbagai jenis, sementara sisanya yang 55% ini pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham. Selanjutnya ada rasio cakupan. Rasio cakupan yaitu cakupan antara rasio likuiditas dengan rasio leverage. Rasio cakupan ini adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitasnya, yang memiliki rumus yaitu EBIT atau Earning Before Interest and Tax dibagi dengan beban bunga. Dapat kita lihat pada PT Adlin yaitu terdapat 400.000 EBIT dan beban bunganya yaitu 58.000. Jadi rasio cakupannya didapat 4,71. Dengan catatan semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Jadi semakin tinggi semakin besar kecenderungan perusahaan mendapat bayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan demikian industrinya menjadi 4,0 kemampuan Adlin untuk membayar utang tahunannya 4,70 kali dari penghasilan operasional atau EBIT. Earning Before Interest and Tax menunjukkan margin keamanan yang baik, masih memiliki keamanan yang baik, tidak menurun. Selanjutnya itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Ada beberapa rasio aktivitas. Yang pertama yaitu rasio perputaran piutang, di mana memiliki rumus yaitu penjualan kredit tahunan bersih per piutang.
pada PT Adlin di atas terdapat penjualan kredit tahunan bersih yaitu sebesar 3.992.000 US dollar dan piutangnya 678.000 US dollar. Jadi hasilnya 5,89. Pada rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah diputar selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu untuk menjual kredit dengan penagihan hutangnya. Bagi PT Adlin, piutang berputar sebanyak 5,89 kali selama tahun 2000x2. Median industrinya adalah sebesar 8,1 yang menggambarkan piutang Adlin ini cukup rendah perputarannya. Hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan jumlah tagihan jatuh tempo masih terdapat dalam catatan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada rasio perputaran piutang dalam hari. Rumusnya itu hari dalam setahun perputaran piutang. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa perputaran piutangnya itu 5,89 kali. Jadi 365 dibagi dengan 5,59 kali sama dengan 62 hari. Jadi pada PT Adlin tadi yang perputaran piutangnya sebesar 5,89 merupakan rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari. 62 hari, sementara median perputaran industrinya yaitu 8,1. Rata-rata waktu penagihan industrinya yaitu sebesar 365 hari dibagi dengan 8,1. Jadi hasilnya 45 hari. 45 hari PT Adlin ini perputaran piutangnya. Selanjutnya itu ada rasio perputaran piutang dalam hari. Sudah ya, sudah. Kita masuk pada rasio perputaran persediaan dalam hari, yaitu jumlah hari dalam setahun perputaran persediaan. Jumlah hari dalam setahun yaitu 365 dibagi dengan perputaran persediaan yaitu 2,02 sama dengan 181 hari. Angka ini memberikan beberapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya menjadi 3,3 dalam suatu hari, hasilnya adalah 360 hari per 3,3 menjadi 111 hari. Jadi PT Adlin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Yaitu rasio selanjutnya yaitu perputaran total aktiva. Penjualan bersih per total aktiva. Pada PT Adlin penjualan bersihnya yaitu sebesar 3.992 dibagi dengan total aktivanya 3.250 didapat 1,23. PT Adlin menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasi kurang dari median industrinya sebesar 1,66. Rasio perputaran aktiva ini memberikan efisiensi relatif penggunaan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Rasio yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau pendapatan terkait jumlah aset, penjualan, dan ekuitasnya. Yang pertama yaitu ada rasio profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Yang pertama yaitu rasio margin laba kotor. Dengan rumus penjualan bersih per harga pokok penjualan per penjualan bersih.
Penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan didapat 1.312.000 dibagi dengan penjualan bersihnya yaitu 3.992.000, dapat hasilnya yaitu 32,9%. Margin laba kotor pada PT Adlin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi dan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu ada rasio margin laba bersih, yaitu laba bersih setelah pajak atau EBIT dibagi dengan penjualan bersih. Laba bersih setelah pajak sebesar 201.000 dibagi dengan 3.992.000 menjadi 5,04%. Bagi PT Adlin 5 sen dari setiap $1 penjualan memberikan laba setelah pajak. Margin laba bersih pada PT Adlin di atas median margin laba bersih industrinya yaitu sebesar 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya di industri yang sama. Selanjutnya yaitu ada profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi, yaitu pada tingkat pengambilan atas investasi yang biasa disebut dengan ROI, Return on Investment, yaitu laba bersih setelah pajak per total aktiva. Laba bersih setelah pajaknya itu 201.000 dengan total aktivanya 3.250, jadi hasilnya itu 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengambilan atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya mengkonfirmasikan bahwa Adlin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua yaitu pada tingkat pengambilan aset ekuitas atau biasa disebut dengan ROE, memiliki rumus laba bersih setelah pajak per ekuitas pemegang saham. Laba bersih setelah pajaknya yaitu 201.000 dibagi dengan ekuitas pemegang sahamnya yaitu sebesar 1.796.000, didapatlah 11,9%. ROI pada PT Adlin yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang lebih baik dan manajemen biaya yang efektif. ROI pada PT Adlin berada di bawah median pengambilan untuk industrinya yaitu sebesar 14,04%. Nah, setelah penjelasan di atas tadi, langsung saja yaitu rasio keuangan pilihan dari PT Adlin Manufacturing Company untuk tahun fiskal pada tahun 2000X0 sampai 2000X2 dapat dilihat di tabel ini. Yang pertama yaitu pada rasio likuiditas. Pada rasio likuiditas terdapat dua rasio, yaitu rasio lancar dan rasio cepat, yang memiliki nilai yang berbeda dari tahun ke tahun. Kemudian ada rasio leverage. Terdapat dua rasio lagi, yaitu rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aktiva, memiliki nilai berbeda dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu ada rasio cakupan, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Pada rasio likuiditas terdapat dua rasio, yaitu pada tahun 2000X01 sebesar 2,95, pada tahun 2000X1 sebesar 2,80, 2000X2 sebesar 2,72, dan median industrinya sebesar 2,10. Sedangkan rasio cepatnya pada tahun 2000X00 1,30, 2000X001
1,23 dan 2000x2 yaitu 1,11 dan mediumnya itu 1,10. Pada rasio leverage yaitu rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2000x01 0,75, 2001 0,81 dan 2000x2 0,81 dengan medium industrinya 0,80. Selanjutnya itu pada rasio total utang terhadap aktifanya yaitu 0,43, 0,45, 0,45 dengan median industri yaitu 0,44. Selanjutnya ada rasio cakupan, di mana rasio cakupan ini ada rasio cakupan bunga, di mana memiliki angka yang berbeda-beda dari tahun-tahun. Yang pertama itu 5,95, 5,43, 5,71 dengan median industri sebesar 4,00. Aktivitas, pada rasio aktivitas ada rata-rata waktu penghasilan perputaran persediaan dalam hari. Rata-rata waktu penagihan yaitu 55 hari. Ada yang 73 hari dan 62 hari dengan median industrinya yaitu 45 hari. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan dalam hari ada 136 hari pada tahun 20x0, 180 hari pada tahun 2000x1 dan pada 181 hari pada tahun 2000x2 dengan mediumnya yaitu 111 hari. Perputaran total aktifanya pada tahun 2001 1,25, 2001 1,18 dan 2002 1,23 dengan median industrinya 1,66. Selanjutnya itu ada rasio profitabilitas yaitu margin laba kotor sebesar 30,6% pada tahun 2000, pada 32,8% pada tahun 2001, 32,9% pada tahun 2002 dengan median 23,8%. Margin laba bersihnya itu 4,90% 2000 pada tahun 2001, 5,32% pada tahun 2002, 5,04% dengan median 4,70%. Selanjutnya itu ada ROE. Ada ROI pada tahun 2000 6,13%, pada tahun 2001 6,29%, pada tahun 2002 6,19% dengan median 7,80%. Yang terakhir yaitu ada rasio ROE sebesar pada tahun 2000 10,75%, pada tahun 2001 11,36% dan pada tahun 2002 sebesar 11,19% dengan median 14,04%. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.